Udah mendekati akhir tahun, mana HP flagship compact yang paling menarik? iPhone 17 atau Samsung Galaxy S25? Di video ini kita bakal adu keduanya mulai dari kamera, performa, desain layar, sampai user interface buat cari tahu mana yang paling cocok buat kalian. Kali ini kita juga bakal kasih penilaian berdasarkan skor per segmennya. Dan kalian juga boleh join ya buat kasih penilaian yang hasilnya nanti bisa di-spill di kolom komentar. Jadi kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Let's go! Tapi sebelum kita beralih ke ring tinju Apple versus Samsung, kita pakein dulu proteksi buat HP-nya supaya tetap aman. Buat layar iPhone 17 ini kita pakein Ultra Fit Classic Screen Protector yang bersertifikasi Military Grade Protection. Jadi aman kena benturan dan fitnya ini pas banget ya di bagian layar iPhone 17. Pemasangan ini juga simple banget, cuma 2 step aja yang bisa kita lakuin sendiri di rumah. Satu box ini berisi 2 screen protector. Buat bodinya, kita pakai hybrid magnetic case dari ESR yang ada stand HP-nya dengan dibuka frame kameranya kayak gini, atau disebutnya itu stash stand. Bagian sisinya ini juga dibikin lebih protected ya, yang aman kalau kepentok atau kebentur, sampai tersertifikasi juga 3X military grade. Bagian sisinya ini juga dikasih built-in kamera kontrol dan tetap kompatibel MagSafe yang support wireless charging sampai 25 watt dengan Qi2. Yang kita pakai ini warna frosted blue, tapi ada juga versi clear black, clear, dan frosted pink. Oh iya, ESR juga punya proteksi buat kamera lens yang sama-sama tersertifikasi military grade. Proteksinya menyelimuti lensa kamera HP-nya ya, dan ada anti-reflective coating juga di bagian kacanya. Namanya ini ESR Armorite Camera Lens Protector. Kalian bisa dapetin diskon 30% juga dengan masukin kode voucher ESRIBIT30 buat aksesoris dan proteksi iPhone 17 atau HP lainnya dari ESR. Atau lengkapnya kalian bisa cek aja langsung di kolom deskripsi ya. Sekarang kita langsung masuk ke segmen pertama, yaitu desain. Walaupun ini sama-sama punya body yang compact gitu ya, tapi Samsung ternyata lebih ringan loh ketimbang iPhone. Bedanya sekitar 10 gram lebih dan ukurannya pun ini lebih mungil di Samsung gitu ya. Walau gitu, lekukan body iPhone ini lebih rounded ya, dan pas kita genggam itu memang paling nyaman gitu ya di telapak tangan. Material body keduanya ini sama-sama dikasih kaca di bagian backdoor-nya dan aluminium di bagian frame-nya. Nah, keduanya juga tersertifikasi IP68 juga. Tapi uniknya, iPhone ini ngeklaim tahan kecemplung sampai 6 meter. Kalau Samsung ini sampai 1,5 meter. Tapi soal desain sih, ini tongkrongan iPhone lebih manis ya, terutama warna sage atau khas kayak apa ya, kayak warna kulitnya Mike Wazowski. Atau warna lavendernya itu juga cakep, ciwi banget. Samsung ini menarik warna navy-nya tuh ya, itu laki, Pak. Jadi yang satu ciwi, yang satu laki banget. Nah, jadi soal desainnya, keduanya gue kasih skor 8,5. Nah, kita putar HP-nya ke bagian depan, di mana layar iPhone ini lebih lebar di 6,3 inci ketimbang Samsung yang ada di 6,2 inci. Keduanya ini pakai LTPO panel, dan di iPhone ini sebutnya ProMotion ya, yang bisa turunin refresh rate dari 120 ke 1 Hz. Simpelnya, kedua HP ini support always on display. Kayak begini. Dan smooth juga ya, tetap kalau misalkan kita pakai untuk scrolling sosmed. Samsung ini punya warna layar yang lebih vibrant ketimbang iPhone, memikat gitu di mata. Walau gitu, memang kalau kita pakai nonton Netflix, iPhone unggul ya soal support Dolby Vision-nya yang kasih video playback lebih cerah, terutama pas kita nonton animasi, ketimbang di Samsung yang pakai HDR10. Nah, lanjut kita bawa ke lokasi outdoor di mana tingkat brightness Samsung lebih cerah, tapi iPhone dapat coating anti-reflektif yang bisa ngeredam pantulan cahaya di layarnya. Nah, soal biometrics nih, Face ID versus ultrasonic fingerprint, mana yang lebih oke? Keduanya punya kekurangan dan kelebihan masing-masing saat kita pakai harian. Face ID ini memang lebih simple ya pemakaiannya dan jarang banget miss gitu pas dia deteksi wajah. Tapi memang agak ribet aja nih kalau gua gitu misalkan mau unlock HP-nya pas dia lagi ada di meja. Kayak perlu didengakin dikit gitu si HP-nya. Nah, Samsung ini beda cerita. Dia bebas. Kalian mau unlock posisi HP-nya kayak gimana pun bisa. Tapi margin of error-nya ini lebih tinggi. Entah karena jari kita lagi luka gitu, lagi ada goresan, atau kotor. Nah, soal entertainment, speaker iPhone ini nggak pernah gagal ya dengerin music video langsung dari HP-nya. Berasa clear dan luas aja didengarnya. Sampai sekarang jujur gue masih heran ya, kenapa HP kecil gini, yang ukurannya mungil gini ya, bisa kasih kualitas audio sebagus ini.
Jadi secara overall, kalau misalkan kita gabungin ya, layar dan speakernya, iPhone kasih experience yang lebih menarik. Buat layar dan speaker, iPhone dapat skor 9 dan Samsung dapat skor 8. Oke, pertandingannya udah makin seru, udah makin panas nih, dan kita masuk aja ke bagian kameranya, di mana kedua HP-nya ini punya setup lensa yang berbeda. Samsung unggul dengan lensa telefoto 3x optical zoom sensor 10 megapiksel, terus ada lensa wide atau main cam-nya di 50 megapiksel, ultra wide 12 megapiksel, dan selfie juga sama 12 megapiksel. iPhone ini cuma ngandelin lensa wide atau main kameranya di 48 megapiksel, ada ultra wide-nya juga dengan sensor baru yang fusion itu di 48 megapiksel, dan selfie center stage 18 megapiksel yang sensornya berbentuk persegi. Nah, biar lebih jelas kita bahas sambil lihat hasil foto dan videonya yuk. Nah, dari hasil foto main kamera, kita tes dengan foto makanan di lokasi indoor. Mata langsung terpikat sama hasil foto di iPhone. Kelihatan lebih cerah dan detail juga cakep. Tapi nggak bisa dipungkiri hasil fotonya ini agak warm gitu ya. Samsung bisa dapetin temperatur warna yang lebih baik. Nah, pindah ke lokasi outdoor dengan night mode. iPhone ngeredam noise dengan lebih baik dan warna lampu juga lebih pekat nih. Cakep banget loh hasil foto malamnya. Nah, jalan dikit ke area jembatan, kita jepret pakai ultra wide-nya. Dan ini masih sama ya, pakai night mode. Di sini malah kebalikannya. Samsung yang hasilin foto lebih kontras dengan detail yang bersaing sama iPhone nih. Ini hasil lainnya yang kita jepret juga pas ada water show di sana. Nah, buat motret gedung di area yang cerah, baru kelihatan iPhone bisa memperbaiki distorsi lensa dengan baik. Samsung udah mencong-mencong aja nih gedungnya. Nah, soal zoom di 3x, Samsung unggul dengan detail yang tajam, optical zoom. Bahkan di mode portraitnya, Samsung kasih skin tone yang lebih pas, nggak sekuning iPhone. Lensa optical zoom di Samsung ini juga jadi nilai plus ya pas kita tarik zoomnya sampai jauh. Misalkan di sini pakai 10x zoom. iPhone di sisi lain udah kewalahan ya, sedangkan Samsung masih bisa ngejaga detail dari fotonya. Terakhir soal selfie, yang mana kita andelin center stage iPhone dengan lensa super lebarnya. Motret grup selfie itu tetap aman walaupun ramean kayak gini. Oke, ini adalah pengetesan buat dual capture atau dual video kalau di Samsung ya. Dan kita tes untuk lari, karena di sini iPhone gua nyalahin selain dual videonya itu ada action mode. Jadi kalau misalkan kita lari, hasilnya jadi bakal kayak gini. Oke. Wow, gua shaky banget ini tangannya. Wow. Oke. Sekarang kita lihat buat hasil biasanya aja deh ya, tanpa action mode. Let's go. Dan ini adalah contoh perekaman video untuk di malam harinya ya. Ini gua pakai di ultra wide. Kita pindah ke 1 kali. Oke. Dan kita coba untuk zoom ya. Di Samsung itu pakai 3 kali. Kalau di iPhone harus manual ya. Kita tarik. Dan kita balikin lagi ke ultra wide. Sambil dibawa jalan tipis-tipis, gua bawa agak cepetan aja supaya ngetesin buat stabilisasinya di malam hari ya. Iya, itu dia. Nah, jadi dari segi kamera, Samsung di sini unggul dengan lensa telefotonya yang nggak dimilikin sama iPhone. Di sisi lain, iPhone bisa jaga kualitas foto dan video yang cakep di berbagai kondisi. Skor 8 buat iPhone dan 8,5 buat Samsung. Di bagian performa, keduanya pakai chipset ukuran 3 nanometer. iPhone andelin chip Apple A19 dan Samsung pakai Snapdragon 8 Elite. Nah, buat ngelihat perbedaan dari keduanya, kita cek dulu lewat skor benchmark di CPU Geekbench 6, di mana keduanya punya multicore yang 11-12 di 8.000 sampai 9.000-an poin. Walau gitu, GPU skornya iPhone 56% lebih tinggi ketimbang Samsung. Ini jauh banget loh. Tapi ini hanya angka ya. Gimana kalau kita tes buat pemakaian hariannya? Nah, kita adu side by side rendering video lewat CapCut dengan footage 4K 30 di bitrate recommended. iPhone kelar duluan. Gaming, kita tes lewat Wuthering Wave, Samsung dapat pilihan resolusi tinggi di ultra high dan dapat rata-rata frame rate di 50-an FPS juga. Samsung ini dapat experience yang sama, smooth gitu ya, di rata-rata frame rate sekitar 50-an FPS, tapi visualnya nggak se-engaging Samsung karena settingan resolusinya yang mentok di high aja. Nah, buat pemakaian harian kita kutip data dari GSM Arena, untuk entertainment dan produktivitas, iPhone punya baterai yang lebih awet ketimbang Samsung. Tapi chargingnya memang dari 0 sampai 100% lebih cepat Samsung di 1 jam 17 menit ketimbang iPhone di 1 jam 25 menit. Kemungkinan karena iPhone nurunin dayanya pas kapasitas baterai itu udah nyentuh di 80% ke atas. Karena soal chargingnya sendiri, iPhone kompatibel sama 35 watt wired dan 25 watt wireless charging. Samsung ngandelin 25 watt wired dan 15 watt wireless charging.
Jadi dari segi performa, iPhone ini lebih unggul memang ya, dengan pengetesan rendering kita yang lebih cepat dan baterai juga lebih awet. Samsung di sini tetap ngebut kok buat kita pakai entertainment dan produktivitas. Jadi skornya, iPhone dapat skor 9 dan Samsung 8,5. Nah terakhir di bagian user interface di mana iPhone pakai iOS 26 terbaru ya, out of the box, dan Samsung udah kita update ke One UI 8 terbaru. Nah keduanya ini seakan punya dunianya masing-masing ya, di mana iPhone bisa maksimalin user experience lewat visualnya dan gesturnya yang keren banget, sedangkan Samsung punya ruang fleksibel buat kita atur HP-nya sesuka hati. Kita pernah bahas soal kostumisasi One UI 8 di video Galaxy Z Flip 7. Home screen-nya ini bisa kita bentuk sesuai selera gitu ya, dan tetap mudah buat kita atur lewat fitur Good Lock. Jadi orang-orang yang awam pun itu bisa otak-atik HP Samsung sesuai yang diinginkan. iPhone semenjak update ke iOS 26 kasih experience secara visual yang memikat gitu ya. Menurut pendapat gue pribadi ya, ada juga yang mungkin nggak cocok tuh. Tapi ya, gue sendiri sangat tertarik sama interface-nya dari Liquid Glass. Bisa dibilang interface-nya Samsung bagus ya karena membebaskan penggunanya gitu buat atur sesuai sama karakter masing-masing. Dan iOS 26 ini bagus karena kita melihat satu hal yang disempurnakan secara visual. Nah hal kedua yang krusial saat ini di bagian OS-nya adalah AI, terutama untuk memberikan informasi terkait apa yang kita temuin sehari-hari gitu ya. iPhone ini dia ngandelin Apple Intelligence dengan fitur Visual Intelligence-nya yang terintegrasi juga sama ChatGPT. Kalau Samsung dia tetap setia ya sama Galaxy AI dan Gemini AI. Nah, buat mencari informasi lewat search engine atau visual intelligence, keduanya ini sama-sama kasih hasil yang akurat. Tapi minusnya, di iPhone hingga saat ini, kita belum bisa pakai bahasa Indonesia untuk perintah. Jadi kalian harus pakai bahasa Inggris tuh ya. Atau bahasa apa? Yang lain? Jepang. Dan beda ya dengan Gemini AI di Samsung yang udah bebas kita mau ngomong pakai bahasa Indonesia, dia ngerti. Ekosistem Apple lewat iOS 26 nggak pernah gagal. Di sini yang paling gua sering hubungin gitu ya sama si iPhone-nya adalah MacBook. Samsung punya ekosistem yang sama-sama kuat juga, yang terhubung dengan semua device-nya Samsung, terutama home appliances. Tapi karena di Indonesia memang belum kebagian secara resmi Galaxy Book ya, jadi ekosistemnya masih belum begitu maksimal untuk kita pakai produktivitas. Terakhir soal HP-nya, jika terkoneksi dengan eksternal monitor atau pas kita konekin ke mobil. Samsung unggul soal Samsung DeX. Kita bisa jadiin HP-nya sebagai alternatif laptop atau PC ya jika diperlukan. Butuh monitor aja atau TV gitu ya buat kita kerja cuma dari HP. iPhone itu dia akan berbentuk mirroring, tapi dia tetap bisa connect ke external display. Tapi iPhone ini dia punya konektivitas ke head unit mobil yang paling oke dengan Apple CarPlay-nya. Di sini desain Liquid Glass-nya bisa nyampe gitu ya ke si CarPlay-nya. Dan bisa kita tweak juga tuh beberapa fiturnya lewat widgets, kayak misalkan kita munculin music lyrics. Nah jujur soal operating system, keduanya ini sama-sama nyaman untuk digunakan. Tapi untuk kebutuhan gua sehari-hari yang banyak digunakan buat kerja di dunia content creation gitu ya, gua akan kasih nilai plus ke iPhone. Karena gua sangat bergantung sama laptop dan HP-nya untuk kerja. Dan keduanya ini bisa maksimalin kerjaan gua lebih dari sebelumnya pas gua pakai Samsung S23 dan digabungin sama MacBook. Atau gua waktu itu pakai Windows juga. Jadi skornya, iPhone dapat 9 dan Samsung dikasih 8,7. Oke, kalau kita simpulin dan akumulasi skor dari masing-masing HP, iPhone 17 dapat rata-rata skor di 8,7 dan Samsung ada di 8,44. Wow, ini tipis-tipis ya skornya. iPhone punya layar dan speaker yang sangat baik buat kita pakai entertainment. Video recordingnya juga ini bisa kita andelin lah buat ngonten. Performanya juga ngebuat dengan baterai yang awet dan operating systemnya juga ini terhubung dengan ekosistem Apple yang ngebantu kita buat kerja dengan maksimal. Sayangnya di bagian OS aja nih yang masih ada banyak bug-nya ya, yang mana kita perlu tunggu waktu sampai versi ini lebih stabil. Dan HP ini juga nggak punya lensa telefoto juga ya. Samsung punya setup kamera yang lebih lengkap, layarnya lebih cerah pas pemakaian outdoor, dan One UI 8 itu juga fleksibel ya buat kita atur sesuka hati plus fitur Samsung DeX-nya. Ini HP yang
yang all-rounded dan kasih experience yang sama-sama menarik kayak iPhone 17. Apalagi kalau kita lihat dari segi harga resminya di Indonesia. iPhone 17 ini start dari Rp17.249.000 atau 17 jutaan lah ya. Dan Samsung ini startnya resminya di Rp13.999, 14 juta. Dan saat ini harga pasaran Samsung S25 itu udah turun ke 11 sampai 12 jutaan gitu ya. Yang mana bikin HP-nya jadi lebih worth it ketimbang iPhone jika kita lihat dari sudut pandang harga. Tapi gimana menurut kalian soal kedua HP flagship compact ini? Mana yang lebih cocok buat kalian? Apakah iPhone 17 atau Samsung S25? Karena ada pertimbangannya masing-masing HP nih. Atau kalian punya pilihan lain yang menurut kalian lebih menarik gitu ya buat di-compare sama dua HP ini? Boleh dilemparin aja di kolom komentar dan kita saling berbagi, kita saling belajar di sana. Kalau misalkan ada hal yang kurang atau kalian gak setuju, boleh banget buat dicantumin aja di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys. Ciao Bella. HP soft.